Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah. Dengan hormat saya menyebutkan namanya Bapak Marno. Yang saya banggakan serta yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Tentunya sebagai insan yang beriman, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai mahasiswa, dan khususnya saya pada malam hari ini akan mempresentasikan tugas makalah saya ataupun PowerPoint saya dalam keadaan sehat dan walafiat. Jadi adapun tugas makalah saya pada malam hari ini yang sudah saya kerjakan dengan judul telekomunikasi, internet dan komunikasi. Jadi untuk menghabiskan waktu langsung saja saya akan membacakan ataupun memaparkan materi saya pada kesempatan kali ini, mulai dengan yang pertama yaitu pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar ataupun objek lainnya, televisi dan masih banyak lagi yang lainnya. Telekomunikasi telah memainkan peran penting dalam hubungan sosial. Namun demikian, perangkat seperti sistem telepon pada awalnya diiklankan dan penekanan pada dimensi praktis perangkat seperti kemampuan untuk melakukan bisnis atau memesan layanan rumah dan bertentangan dengan dimensi sosial. Jadi baru pada akhir 1920-an dan 1930-an dimensi sosial perangkat menjadi tema utama dalam iklan telepon. Yang kedua adalah pengertian internet. Jadi internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling berhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin yakni inter, yang terdiri dari yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga, pengertian internet menurut para ahli. Jadi yang pertama itu adalah Suswono. Menurut Suswono, pengertian internet adalah sebuah tidak seorang pun dapat yang memiliki skala global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Dan yang kedua menurut Berners-Lee. Jadi menurut Berners-Lee, pengertian internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan yang saling berhubung satu sama lain. Hal ini jelas merujuk pada konsen di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung dalam keadaan jaringan lainnya. Menurut yang ketiga, O'Brien. Menurut O'Brien, definisi internet adalah sebuah jaringan komputer yang berkomunikasi pesat dan bermanfaat bagi berbagai macam kepentingan, mulai dari berkepentingan bisnis, pendidikan, hingga dalam jaringan pemerintah yang dapat berhubung satu sama lain. Kemudian yang keempat, menurut Lani Siddhartha. Menurut Lani Siddhartha, pengertian internet adalah suatu bentuk komunikasi dan sebuah jaringan komputer di mana dapat memberikan bentuk layanan informasi secara lengkap. Lebih selanjutnya, Lani mengatakan bahwa intervensi internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang ampuh dan bisa digunakan dalam media, bisnis, pelatihan, dan bahkan untuk hiburan semata. Kemudian yang terakhir adalah menurut Sibero. Menurut Sibero, pengertian internet adalah suatu jaringan komputer menghubungkan antara komputer secara global. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa internet dapat juga disebut sebagai jaringan alam, yaitu suatu jaringan yang sangat luas. Jadi yang ketiga, fungsi-fungsi internet secara umum. Yang pertama, internet tentunya sangat dibutuhkan sebagai media
untuk mengakses suatu informasi. Dengan adanya internet, maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Kemudian yang kedua, sebagai media bertukar sumber daya. Dan yang ketiga, dengan adanya interaksi, dengan adanya internet, kita dapat bertukar sumber daya dan data kepada orang lain di seluruh dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui internet. Kemudian yang keempat, beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan di internet adalah makalah, karya tulisan, jurnal, foto, dan video, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, sebagai media untuk mengakses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia biasa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media online. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Kita dapat mengakses semua berita online di dunia dengan menggunakan internet. Kemudian dalam berbelanja, konsumen online di Indonesia tumbuh sangat begitu cepat. Ini adalah merupakan buku bahwa internet memberikan kemudahan dalam hal berbelanja maupun secara cepat dan murah, secara hiburan, sarana hiburan. Internet juga merupakan media yang sangat digemari sebagai wahana hiburan, terutama generasi milenial. Generasi milenial seringkali menggunakan internet untuk mengakses tempat hiburan seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok seperti aplikasi lain-lainnya. Yang keempat, pengertian teknologi. Secara umum, pengertiannya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai kerjasama manusia. Para ahli pun kemudian memiliki pengertian tersendiri mengenai teknologi, jenis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah teknologi dalam bidang informasi. Kedua, teknologi informasi atau suatu teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi kepada satu sama lain dengan tepat. Kemudian yang ketiga, teknologi ini sendiri terdiri atas seperangkat lunak serta seperangkat keras yang dibutuhkan dalam menyampaikan informasi tersebut. Contoh diantaranya adalah website, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi bidang komunikasi. Teknologi ini membantu manusia dalam komunikasi antar sesamanya serta dalam menggunakan perangkat tertentu. Jenis ini mungkin saat ini paling terasa di berbagai kehidupan manusia. Contoh teknologi komunikasi diantaranya adalah para email, smartphone, dan aplikasi pesan singkat dan yang lain sebagainya. Teknologi transportasi sebagai suatu perangkat yang membantu manusia melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Waktu yang tepat, kehadiran ini kemudian membuat mobilitas manusia menjadi lebih efisien. Contoh diantaranya kereta api, pesawat, kereta listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, teknologi bidang pendidikan. Teknologi biasanya sering jika pada suatu sistem pendidikan di dalamnya terdapat unsur teknologi. Jenis ini kemudian diciptakan untuk meningkatkan kinerja pembelajar. Beberapa contoh pendidikan diantaranya adalah metode pengajaran, alat laboratorium, pembelajaran daring, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, teknologi bidang kesehatan. Jenis ini kemudian digunakan dalam kegiatan medis. Teknologi kesehatan atau media sendiri memiliki cakupan yang sangat luas. Inovasi ini kemudian bermanfaat dalam memelihara kesehatan penulis, juga mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Contoh di bidang ini sendiri diantaranya pada termometer, stetoskop, selak suntik infus, software konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teknologi bidang konstruksi. Jenis ini juga berhubungan dengan alat serta cara yang digunakan untuk membangun struktur bangun, baik dari struktur dasar ataupun pada tingkat lanjutan. Contoh teknologi diantaranya pada alat berat untuk konstruksi, metode konstruksi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh, teknologi bidang pertanian. Di bidang pertanian ataupun
agrikultur juga menggunakan teknologi berupa ataupun teknik budidaya tertentu. Tujuannya diantaranya adalah meningkatkan produksi pertanian, diantaranya pada traktor, alat pengeringan hasil panen, mesin pemilih bibit, dan banyak lagi dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian berakhirlah presentasi saya pada kesempatan ini. Jadi dari tempat ini juga saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi saya yang kurang lengkap pada kesempatan malam hari ini. Jadi saya mohon mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen mungkin materi saya pada kesempatan ini kurang lengkap, dan saya pribadi atas nama Heri Bersuci Luka menyampaikan permohonan maaf. Ya, mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih.